Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Oke, adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada adik-adik, kepada kita semua, kenikmatan kesehatan. Kita bisa berkumpul dalam kajian kali ini, kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Dan dengan itu jangan lupa kita harus selalu bersalawat serta salam. Kita harus sanjungkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik, kakak di sini sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin ini tugasnya untuk memberikan sebuah kajian. Di sini kakak ingin memberikan sebuah kajian tentang akhlak pemimpin. Oke, apa itu akhlak? Gerda, apa itu akhlak? Akhlak itu watak, tata krama, tabiat, budi pekerti, apalagi bisa juga karakter, sifat, dan lain-lain. Akhlak dalam bahasa Arab itu jamak dari kata khuluq. Akhlak jamak dari kata khuluq. Akhlak jamak dari kata khuluq. Ya. Apa itu jamak? Ada yang tahu jamak? Jamak itu banyak. Ya, jamak itu banyak. Kayak misalkan waladun, satu anak laki-laki, auladun, anak laki-laki itu banyak. Jadi akhlak itu jamak dari kata khuluq, yang artinya budi pekerti atau tabiat atau watak. Nah, kemudian rumusan akhlak itu ada berapa? Ada yang tahu? Kamu? Rumusan akhlak itu ada berapa? Nggak tahu ya? Rumusan akhlak itu ada dua. Berbuat baik kepada makhluk dan berbuat baik kepada khaliq. Berbuat baik kepada makhluk itu seperti apa? Yaitu dengan berbuat baik kepada sesama, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada semua alam yang ada di dunia. Dan kepada makhluk, kepada khaliq, berbuat baik kepada khaliq itu seperti apa? Yaitu dengan selalu kayak seperti sholat, puasa, itu berbuat baik kepada khaliq. Kayak misalkan kita selalu sholat 5 waktu, itu salah satu berbuat baik kepada khaliq. Nah, selalu mematuhi perintah khaliq, selalu mematuhi perintah yang Allah berikan dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu salah satu perbuatan berbuat baik kepada khaliq. Nah, dengan itu siapa yang harus kita ikuti? Siapa yang harus kita teladani sebagai budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik? Siapa yang harus kita ikuti? Siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani karena sifat-sifatnya yang luhur, yang selalu mengutamakan akhlak yang jujur, siddiq, amanah, tabligh, dan fatwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Itu Allah pun memuji Rasulullah SAW. Karena itu, marilah adik-adik semuanya, kita semuanya harus berbuat baik, harus berbudi pekerti yang luhur, ya, menanamkan sifat siddiq, jujur, ya. Coba, kakak mau nanya, ada berapa? Apa aja? Siddiq, amanah, siddiq, amanah,
amanah tablik batalnya. Jujur. Rasulullah selalu menanamkan sifat-sifat jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanamkan sifat-sifat jujur. Dia selalu jujur kepada kerabatnya, kepada kita, kepada semuanya, orang-orang di sekitar. Orang-orang yang percaya Rasulullah, kalau Rasulullah itu orang yang jujur. Bahkan mereka menganggap Rasulullah itu sebagai orang al-amin, orang-orang yang membenci Rasulullah bukan itu Rasulullah, tapi dia mempercayai bahwa Rasulullah itu orang yang jujur. Dia berkata, kami menganggap engkau tidak dusta, tetapi kami menganggap dusta apa yang kau bawa. Jadi Abu Lahab itu dia mengakui bahwa Rasulullah itu jujur, namun dia tidak menyukai ajaran-ajaran yang Rasulullah bawa, yaitu ajaran apa? Ajaran Islam. Dia tidak menyukainya, maka dari itu dia tidak menyukai kepada Rasulullah, bahkan membencinya. Bahkan dengan pada waktu ketika Rasulullah SAW ya berceramah, berdakwah di tempat terbuka secara terang benderang ya, dan ketika itu ada Abu Lahab di situ. Abu Lahab berbicara, "Celakalah wahai Muhammad, apa dengan ini kau menunjukkan kami?" Dia berbicara begitu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, ayat surat Al-Lahab yang berbunyi, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Celakalah tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Dan tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla narun dzatal lahab. Kelak ia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya membawa kayu bakar. Dan lehernya ada tali dari sabut yang dipangkat. Nah, jelas dengan mengejek dan mengejek syariat-syariat Islam, dia akhirnya dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Tadi ayatnya apa? Saya selama rong bakalahan, dan kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Ya, jadi dalam ini kita harus selalu mengikuti perintah-perintah Allah ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan apa? Dengan salah satunya dengan sholat ya. Sholat jangan sampai sholat ya. Perda semuanya. Terus puasa jangan pernah bolong ya. Belajar dari sekarang puasa Ramadan ya. Dari setengah hari mulai umur 12-13 itu harus udah bisa puasa full ya. Itu udah harus bisa ya. Supaya kedepannya menjadi dewasa udah terbiasa dan bisa kuat bekerja sambil berpuasa. Nah, kemudian apa lagi? Ayo matikan dulu. Nah, kemudian kita kembali ke sifat Nabi tadi. Tadi Sidik udah ya, amanah, dapat dipercaya. Rasulullah selalu dipercaya oleh orang-orang itu baik dan jujur, menyampaikan dengan baik dan jujur. Contohnya, kamu memberikan uang kepada si Firda, berikan uang ini kepada si Ahmad, dan Firda menyampaikannya dan memberikannya kepada si Ahmad dengan baik dan dengan jujur. Maka Firda mempunyai sifat yang amanah, dan sifat amanah sifat yang mulia. Orang yang mulia akan mendapatkan kebaikan, pahala, ganjaran yang besar, dan orang yang mendapatkan pahala insya Allah mendapatkan surganya Allah. Seperti nama Firdaus, surga Firdaus adalah surga yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sebentar dulu ya. Kemudian sifat sidik, amanah, tabligh menyampaikan. Rasulullah itu
apa ya, tidak menutupi apa yang Allah sampaikan, tidak menyembunyikan. Rasulullah selalu menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Ya. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa? Kayak misalkan Firda, temannya sakit, lagi sakit nggak bisa masuk sekolah. Firda harus menyampaikan kalau temannya itu sakit kepada guru. Nah, kalau tidak menyampaikan, maka Firda termasuk orang-orang yang mempunyai sifat tabu. Ya. Kemudian yang keempat apa? Fatonah, cerdas. Kita harus mempunyai sifat fatonah, cerdas. Kalau kita tidak bisa mengetahui ilmu, maka kita harus belajar. Belajarnya di mana? Di sekolah. Di sekolah ada belajar yang wajib. Kalau selain dari sekolah bisa ngaji, pengajian kan di kampus, atau bisa di pondok. Nah, kalau wajibnya di sekolah. Ya, karena orang-orang yang belajar bersungguh-sungguh akan memberikan kecerdasan kepada mereka. Dan orang yang mencari itu bagaimana Allah Subhanahu, bagaimana Rasulullah SAW, kalau belum hari itu alat muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim dan muslimah, bagi laki-laki muslim dan perempuan muslim. Ya. Kemudian saya mau mencari ilmunya ke Mekah, itu bagus. Dalam setiap perjalanannya akan mendapatkan pahala perjalanan mencari ilmu itu besar. Kayak Rasulullah SAW bersabda, "Uktubul ilma walau bisini." Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Cina kan jauh ya. Walaupun ke negeri Cina, kita harus mencari ilmu. Karena banyaknya ilmu, maka kita akan banyak pengetahuan dan banyak pengalaman. Kemudian sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, dan itu wajib bagi orang-orang yang ingin menjadi pemimpin. Sifat-sifat Rasulullah itu sidik, amanah, tabligh, fatonah itu wajib bagi seorang pemimpin. Dan misalkan Firda ingin menjadi gubernur, menjadi bupati, atau ingin menjadi presiden, Firda harus memiliki sifat-sifat yang Rasulullah anjurkan, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan itu wajib bagi seorang pemimpin, ya. Nah, kemudian kita jelas balik Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 20. Laqad kana lakum fi Rasulillah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu semua tauladan yang baiknya bagi mereka, yaitu bagi orang yang merahmat, ya, bagi orang yang mendapatkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, dengan itu kita harus selalu mengutamakan kepentingan akhlak yang baik. Orang yang baik akan menciptakan kehidupan yang baik. Ya, mungkin dari kakak, semuanya dengarkan. Mungkin dari kakak yang dapat kakak sampaikan, semoga bisa bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu dari kajian yang diberikan pada kalian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wa afiat, sehingga kita dapat berkumpul yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita berikan pada baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap sampai zaman terang-benderang seperti saat ini. Saya dari nama Muhammad Abdul Kafi Arab dari kelas IATC ingin memberikan sedikit ilmu saya tentang akhlak terhadap lingkungan. Dapat dipahami beberapa pendapat dari para pakar keilmuan bahwa akhlak adalah
suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa berpikir terlebih dahulu dalam spontan dalam melakukannya. Sifat ini datang dengan sendirinya karena memang sudah melekat dalam diri seseorang tersebut. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran menerangkan bahwa kata akhlak tidak ditemukan dalam Al-Quran, dan yang ditemukan hanyalah berbentuk tunggal kata tersebut, yaitu yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 461. Surat Al-Qalam. Akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Khalifahan menurut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Khalifahan di sini mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Menurut Muhammad Bakir As-Sadri yang dikutip oleh Quraish Shihab yang mengupas ayat 30 surah Al-Baqarah dengan metode tematik mengemukakan bahwa kekhalifahan mempunyai 3 unsur yang paling sedikit, kemudian ditambahnya unsur keempat yang berada di luar. Namun amat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan Al-Quran. Pertama, manusia yang dalam hal ini disebut khalifah. Kedua, alam raya yang ditunjuk oleh surat Al-Baqarah sebagai al-ard. Ketiga, hubungan antara manusia dan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia. Sedangkan unsur yang keempat yang berada di luar adalah yang digambarkan oleh ayat tersebut dengan kata inna ja'alnaka khalifah, yaitu memberikan penugasan dari Allah. Fungsi akhlak. Akhlak pada dasarnya adalah perbuatan manusia, dan sumber perbuatan manusia itu ada 2, yaitu nafsu dan akal. Kedua elemen ini saling mempengaruhi dan mendominasi satu sama lain. Kadangkala elemen nafsu menguasai akal pikiran dan sebaliknya. Akhlak terdiri dari 2, akhlakul karimah yang berasal dari Allah dan akhlakul mudah, merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Akhlakul karimah dapat membimbing nafsu syahwatnya untuk tunduk kepada akal dan perintah Allah. Kewajiban manusia untuk berakhlak kepada alam sekitar ini didasarkan kepada hal berikut. Yang pertama, bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu bumi. Kedua, bahwa alam merupakan salah satu pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran. Dan ketiga, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pelestarian alam yang bersifat umum dan yang khusus. Keempat, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya adalah dari alam agar kehidupannya menjadi makmur. Dan kelima, manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi. Yang sekian dari saya, ilmu yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon maaf, itu kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kedua teman saya, yakni tentang toleransi beragama. Baik, toleransi itu dapat diartikan sebagai perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sifat atau sikap toleran, ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya. Lalu mengapa kita perlu bertoleransi dengan umat yang beragama? Yaitu karena dengan menerapkan sikap tersebut akan membuat kita sesama manusia saling menghargai perbedaan yang ada dan tidak mendiskriminasi suatu perkara. Manusia merupakan makhluk yang berbeda dengan makhluk hidup lain, mempunyai pikiran, akal, dan perasaan.
Namun dengan segala pikiran, akal, dan perasaannya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk manusia lain dalam hidupnya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial, dan akibat dari pergaulannya dengan manusia lain, maka kehidupannya tidak selalu berjalan mulus. Beberapa diantaranya akan timbul persinggungan dan pergesekan dengan manusia lain, karena setiap manusia pada dasarnya untuk dan tidak bisa disamakan. Untuk menghindari persinggungan atau gesekan dengan manusia lain atau kelompok masyarakat lain, maka dikembangkan sikap hidup toleransi, sikap yang harus dimiliki setiap manusia bila ingin hidupnya berhasil di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleransi ini juga hadir karena keragaman manusia, baik secara fisik, akal, perasaan, pendapat, hingga perbedaan suku, warna kulit, ras, dan agamanya. Bagaimana contoh perilaku toleransi dalam sesama umat beragama yang berlaku di masyarakat, yaitu saling menghormati orang yang sedang melakukan ibadah, menjadi faktor yang paling penting toleransi beragama. Contohnya, jika hari raya Nyepi di Bali, maka seluruh masyarakat ikut menghormati dengan berdiam diri di rumah masing-masing tanpa membedakan agamanya. Mungkin tema toleransi yang bisa saya pakan cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.